Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Takwa, selamat datang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Hari ini kita mau coba selami satu ayat yang menurut saya pribadi itu kuat sekali. Ayat 93 dari surat Al-Baqarah ya. Betul, ini bukan cuma cerita masa lalu sahabat Takwa. Kalau kita renungkan, ayat ini tuh kayak cermin besar buat pergulatan batin kita zaman sekarang. Tepat sekali. Ayat ini posisinya itu sebagai bagian dari sebuah dialog. Atau mungkin lebih tepatnya sebuah argumentasi yang sangat cerdas dari Al-Quran. Argumentasi. Iya, jadi ada sebuah klaim. Nah, ayat ini datang untuk membantah klaim itu dengan bukti yang bisa dibilang telak. Di dalamnya ada pelajaran universal tentang apa sih yang sebenarnya mengisi hati manusia. Wah, menarik. Membedah klaim ya. Oke, mari kita mulai. Mungkin sebelum kita bedah ayatnya satu persatu, posisinya di mana ayat ini? Ada apa sebelumnya? Nah, ini kuncinya. Dalam ilmu tafsir ini disebut munasabah, keterkaitan. Keterkaitan, oke? Para ulama, misalnya Imam Ibnu Asyur, menjelaskan kalau ayat 93 ini adalah, katakanlah, jawaban pamungkas untuk klaim Bani Israel di ayat 91. Ayat 91 mereka bilang apa di situ? Mereka dengan, ya bisa dibilang angkuh ya, menyatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Titik. Oke, jadi mereka menarik garis batas, kami cuma mau Taurat, kami tolak Al-Quran. Gitu ya intinya. Persis. Dan Al-Quran ini cara membantahnya itu elegan sekali, bertahap. Gimana tuh tahapannya? Bantahan pertama itu langsung di ayat 91 juga. Oke, kalau kalian memang sesetia itu pada kitab kalian, kenapa dulu kalian membunuh para nabi? Iman yang benar kan gak mungkin menyuruh membunuh utusan Tuhan. Nah, di ayat 93 ini, argumennya diangkat ke level selanjutnya. Oh, ada level selanjutnya? Ada. Al-Quran seakan bilang, baiklah, lupakan nabi-nabi yang lain. Sekarang kita bicara tentang nabi utama kalian sendiri. Nabi Musa alaihissalam. Jadi pakai saksi dari dalam ya istilahnya? Betul sekali. Ayat 93 ini membongkar fakta bahwa bahkan terhadap Nabi Musa yang mereka agung-agungkan itu, mereka juga membangkang. Jadi ini bukti untuk menunjukkan betapa kosongnya klaim iman mereka. Wow, pembuktian yang sistematis. Oke, mari kita masuk ke ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur." Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Tursina di atasmu. Adegan yang sangat dramatis. Coba kita berhenti sebentar di sini. Bayangkan, sahabat takwa, ini bukan perjanjian di ruang rapat. Ini misak, perjanjian yang agung, yang berat. Dan ada gunung di atas kepala. Itu gimana ceritanya? Para ahli tafsir klasik menjelaskan, ini terjadi ketika mereka awalnya menolak untuk menerima syariat Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Gunung itu diangkat secara harfiah di atas kepala mereka. Itu terdengar sangat memaksa ya. Jadi imannya lahir dari rasa takut. Bisa dibilang begitu. Perjanjian di bawah todongan mungkin istilahnya. Terus ada frasa biquwwah. Dengan kekuatan atau dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Nah, ini bukan sekedar terima saja. Imam Al-Tabari dan yang lainnya menjelaskan, biquwwah itu artinya memegang dengan segenap jiwa, dengan tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Komitmen total. Bukan cuma di lisan. Bukan. Lalu ada perintah kuncinya, wasma'u, dan dengarkanlah. Nah, di sini saya merasa ini bukan sekedar mendengar biasa. Konteksnya gunung terangkat, nggak mungkin perintahnya cuma dengerin ya. Anda menangkap poinnya. Ini krusial sekali. Imam Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan menggarisbawahi ini. Kata dengar di sini, itu sam'a ta'ah wa qabul. Mendengar untuk taat dan menerima. Tepat. Ini bukan mendengar informasi, ini menerima perintah. Beda antara anak yang dengar ibunya manggil dengan prajurit yang dengar komando jenderahnya. Oke. Jadi dengarkanlah di sini artinya taatilah, paham. Dan ini membuat jawaban mereka setelahnya jadi makin nggak masuk akal. Sangat mengejutkan. Karena setelah semua itu ayatnya lanjut. Qalu sami'na wa asaina. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami mendurhakai
tunggu sebentar, saya coba proses dulu. Gunung masih di atas kepala mereka, dan mereka bilang kami dengar tapi kami akan durhaka. Iya. Ini kan seperti cari mati. Berani sekali. Gimana para ulama menafsirkan ini? Nah, ini salah satu bagian yang paling problematis dan menunjukkan tingkat kedurhakaan yang luar biasa. Mayoritas ulama, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi, meyakini bahwa ya, mereka memang mengucapkannya secara harfiah. Secara lisan. Betul. Kalau kita ingat kisah mereka yang lain, yang berani minta melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fisik, ucapan seberani ini sangat mungkin keluar dari lisan mereka. Ini potret kebebalan yang sudah di puncaknya. Wow, ada pandangan lain. Mungkin ini cuma kiasan. Ada, meski ini pandangan minoritas. Ada yang berpendapat ini adalah lisanul hal. Bahasa perbuatan? Iya, bahasa perbuatan. Artinya, mungkin lisan mereka nggak bilang begitu persis, tapi seluruh sikap dan tindakan mereka setelah itu berteriak, "Kami durhaka." Jadi Al-Quran merekam esensi dari tindakan mereka. Apapun tafsirnya, intinya sama ya. Ada penolakan total. Betul. Dan ini yang bikin saya merenung. Bentuk sami'na wa aswaina di zaman kita ini kayak apa ya? Kita kan nggak mungkin bilang begitu secara harfiah. Tentu. Tapi perbuatan kita. Kita dengar di pengajian, riba itu haram. Kita bilang, insya Allah, naudzubillah, tapi cicilan KPR konvensional jalan terus. Itu sami'na wa aswaina bukan? Tentu saja. Itulah cerminnya buat kita. Kita dengar adzan pengingat sholat. Kita bilang, iya sebentar lagi. Tapi sebentar lagi itu jadi 1 jam, sampai akhir waktu. Perbuatan kita itulah aswaina kita. Pembangkangan kita yang sebenarnya. Menusuk sekali ya. Kita semua punya versi sami'na wa aswaina kita masing-masing. Lalu ayat ini lanjut memberikan diagnosisnya. Kenapa bisa begitu? Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafiran mereka. Bahasanya indah sekali, diresapkan atau diminumkan. Ini salah satu metafora terkuat dalam Al-Quran. Kata yang dipakai usyribu dari akar kata yang sama dengan minum, syaribah. Kenapa minum? Nah, para mufasir seperti Ibnu Katsir, Al-Qasimi, mereka menjelaskan ini menggambarkan peresapan yang total, sempurna. Gimana maksudnya total? Bayangkan kita meneteskan pewarna merah ke segelas air putih. Pewarna itu menyebar, menyatu, dan jadi bagian dari setiap molekul air itu. Nggak bisa dipisahkan lagi. Jadi kecintaan pada anak sapi itu bukan lagi pilihan sesaat, tapi sudah jadi bagian dari sistem mereka, mendarah daging. Tepat. Mendarah daging. Imam Al-Qurnuji bahkan menambahkan, kenapa minum bukan makan? Karena minum itu lebih meresap ke bagian tubuh yang paling dalam dan halus. Ini menunjukkan betapa dalamnya cinta mereka pada materi, pada emas, sudah mengakar. Dan penyebabnya ditegaskan di ayat itu. Bikufrihim. Karena kekafiran mereka. Nah, hati yang terus-menerus menolak kebenaran dari Allah, hati itu kan jadi kosong. Dan kekosongan itu pasti akan diisi oleh sesuatu yang lain. Dalam kasus ini, diisi oleh cinta kepada anak sapi. Ini mengingatkan saya pada sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kecintaanmu pada sesuatu membuatmu buta dan tuli." Masya Allah, sangat relevan. Persis seperti itu. Cinta mereka pada anak sapi membuat mereka buta pada gunung yang terangkat di atas kepala dan tuli pada perintah Allah. Dan ini membawa kita pada pertanyaan reflektif untuk kita semua sahabat takwa, apa anak sapi emas di zaman kita? Wah, ini pertanyaan berat. Apa berhala modern yang cintanya bisa kita minum tanpa sadar sampai mendarah daging? Mungkin bukan lagi patung ya, tapi bisa jadi harta yang kita kejar sampai lupa waktu ibadah. Bisa. Atau jabatan yang bikin kita merasa lebih hebat dari orang lain. Atau bahkan popularitas di media sosial, jumlah likes jadi standar kebahagiaan. Benar sekali. Apapun yang menempati ruang di hati kita yang seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah anak sapi kita. Sesuatu yang kita bela mati-matian, yang membuat kita buta dan tuli pada kebenaran. Ayat ini seperti peringatan dini ya, untuk selalu memindai hati kita. Nah, setelah semua ini, Al-Quran menutupnya dengan sebuah pukulan terakhir yang sangat elegan. Kul bisama ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh imanmu kepadamu jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini seperti sindiran yang sangat tajam. Ini adalah cemoohan retoris yang brilian. Dalam ilmu balaghah ini disebut gaya bahasa tahakkum.
tahakum. Iya. Al-Quran seakan-akan bilang, oke, mari kita ikuti logikamu. Kamu bilang kamu beriman pada Taurat. Dan kalau imanmu itu yang menyuruhmu menyembah anak sapi, durhaka sama Musa, maka ya ampun, iman macam apa itu? Buluk sekali imanmu. Jadi tujuannya bukan untuk bilang kalau iman mereka menyuruh itu, tapi justru untuk menunjukkan betapa absurdnya klaim mereka. Tepat. Karena iman yang sejati, iman hakiki, nggak mungkin memerintahkan keburukan. Iman itu sumber kebaikan. Dan ada kata ya'murukum di situ, memerintahkanmu. Nah, itu poin penting. Iman itu bukan status pasif, bukan cuma tulisan di KTP. Iman adalah kekuatan aktif di dalam diri, yang mendorong, memerintahkan, dan memotivasi kita. Jadi pertanyaannya buat kita. Pertanyaan introspeksinya, apa yang diperintahkan oleh imanku hari ini? Apakah imanku memerintahkan aku untuk sabar? Untuk jujur? Untuk senyum pada tetangga? Atau malah memerintahkan untuk malas, sombong, dan maksiat? Dan frasa terakhirnya, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman, itu kayak tusukan terakhir ya, penggunaan kata jika di situ kuat sekali. Sangat kuat. Seolah-olah dikatakan, itu semua kalau klaim berimanmu itu memang benar. Ini adalah tantangan untuk mereka dan untuk kita. Untuk bercermin, perbuatan kita sudah sesuai belum dengan iman yang kita klaim. Luar biasa. Jadi, sahabat takwa, dari satu ayat ini kita bisa lihat bahaya dari iman yang hanya di bibir, pentingnya taat yang tulus, dan urgensi untuk menjaga hati dari berhala-berhala modern. Mungkin sebagai bahan renungan penutup ya. Silakan. Ayat ini menggunakan kata kerja pasif, wa usyribu. Mereka diresapi, mereka diminumkan. Ini menyeratkan ada proses dan ada kondisi kerentanan. Hati yang rentan. Betul. Pertanyaan untuk kita renungkan, apa sih yang membuat hati kita jadi rentan untuk diminumkan cinta selain kepada Allah? Apakah karena kita lalai berzikir? Lingkungan yang salah? Atau mungkin kita kurang bersyukur atas nikmat hidayah ini? Mari kita terus bentengi hati kita agar ia hanya meminum cinta kepadanya. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.